Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 1 akan coba mempresentasikan terkait sejarah dan kebijakan inovasi tinjau dari perspektif ekonomi di negara Korea, khususnya Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Korea mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Hanya selisih 2 hari dengan negara kita, Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa justru Korea menjadi tech giant pada hari ini dibandingkan dengan Indonesia khususnya? Di luar ukuran luas wilayah dan beban negara dengan Indonesia memang tidak apple to apple, tapi yang menjadi pembedanya adalah Korea Selatan sudah menyadari sejak awal bahwa kemajuan negaranya bukan hanya sekedar tujuan, tetapi juga simbol perlawanan atas ancaman musuh, yaitu Jepang dan Korea Utara. Bandingkan dengan Indonesia, karena merasa sudah merdeka dan tidak ada musuh yang ditakuti, bangsa Indonesia banyak berleha-leha, bahkan malah menjadikan korupsi sebagai budaya. Sementara di saat periode yang sama, revolusi industri besar-besaran sudah dirancang Korea Selatan. Buah manis dari hasil kerja keras revolusi industri bangsa Korea Selatan, dari bangsa pemakai menjadi produsen, nyata bisa dirasakan di dunia, dan ini yang membedakan nasibnya dengan Indonesia. Dari perspektif infrastruktur, bahwa pemerintah Korea menjalankan infrastruktur penunjang industri seperti jalan, pelabuhan, dan bandara hingga transportasi sudah diselesaikan sejak awal. Kemudian segala aturan yang menghambat kemajuan disingkirkan dan tentunya bebas KKN. Industri global yang mendunia seperti Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, dan lain-lain, termasuk industri hiburan, juga dibangun sama profesionalnya dengan industri, infrastruktur, dan manufaktur, hingga lahirlah K-pop dan drama Korea yang mendunia dan cukup digandrungi di Indonesia. Begitu pula dengan makanan dan fashion Korea Selatan juga sudah menjajah dunia termasuk Indonesia. Kemudian dari perspektif dana riset, bahwa sejak tahun 1960-an, Korea Selatan mendirikan Korean Advanced Institute of Science dan beberapa lembaga riset yang didanai pemerintah. Strategi pembangunan itu dilakukan secara konsisten hingga sekarang. Korea merupakan negara dengan persentase anggaran riset tertinggi di dunia. Anggaran riset yang merupakan yang mereka siapkan setiap tahun di atas 4% dari PDB mereka. Tidak usah heran apabila mereka mempunyai perusahaan elektronik terbesar di dunia, salah satu perusahaan baja terbesar di dunia, dan penghasil microchip terbesar di dunia. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan sejak tahun 1960-an hingga bisa sebagus sekarang ini adalah yang pertama, membentuk Economic Planning Board atau Badan Perencana Ekonomi pada tahun 1961 yang merupakan representasi dari peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan Export Oriented Industrialization, di mana pengembangan industri manufaktur seperti elektronik, otomobil, dan semikonduktor yang didukung pemerintah diarahkan untuk pasaran ekspor karena tidak memiliki pasaran di dalam negeri. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam hal perkreditan bagi para eksportir. Pemerintah juga mengatur alokasi kredit yang disesuaikan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri dan ekonomi yang pada umumnya lebih diprioritaskan. Kemudian kebijakan Happy Chemical Industry, di mana pembangunan industri berat dan kimia merupakan usaha Korea Selatan
untuk membuat kekuatan industrinya lebih mandiri. Selanjutnya yang keempat adalah gerakan Simul-Undang. Gerakan Simul-Undang merupakan gerakan yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memodernisasi daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, kemandirian untuk mewujudkan gerakan desa baru, dan kerjasama atau sifat gotong royong dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam rangka meningkatkan gross domestic product per kapita ialah yang pertama, meningkatkan total faktor productivity yang mewakili efisiensi dan teknologi. Bahwa teknologi yang maju akan memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang lebih besar meskipun modal dan tenaga kerja yang tetap. Kemudian yang kedua adalah privatisasi perusahaan milik negara. Hal ini mengakibatkan perusahaan lokal Korea Selatan berupaya berinovasi menghasilkan produk-produk yang menjadi andalan untuk ekspor ke luar negeri, terutama di bidang otomotif, digitalisasi, dan teknologi. Ditambah dengan kebijakan dan dukungan industri dalam negeri, pinjaman murah, dan anggaran riset yang besar. Kemudian yang keempat, kebijakan ekspor dan cinta produksi dalam negeri. Yang kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara masif sejak tahun 1960-an. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Semoga membuka cakrawala berpikir kita bagaimana memajukan Indonesia ini dengan lebih inovatif tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.